banyak sekali digunakan di lintas generasi. Sebenarnya apa sih Zat, makna ghosting tersebut? Secara gambarannya mungkin. Ghosting ya. Kalau menurut Mas Haji sendiri apa nih? Ghosting itu kan berasal dari kata ghost ya. Ghost itu kan hantu saja. Ya, Mas Haji ya. Kalau tambahan ing itu berarti kata kerja. Ya, sedang menghantu gitu. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Apa namanya? Kayaknya anak-anak muda gitu kan ya. Ghosting kan berasal dari kata ghost sama berasal dari kata ghost yang maknanya adalah menghilang tiba-tiba gitu ya. Jadi ya mungkin bisa kita manai ghosting itu tentang seorang yang mungkin menghilang tiba-tiba dari kehidupan kita gitu ya. Atau mungkin gimana Mas Naji? Kalau menurut sampean yang masih muda dan milenial ini apa sih sebenarnya ketika anak-anak ngomong aku mari di ghosting kira aku mari kayak gini gitu loh. Apa sih sebenarnya maksud mereka itu? Ya mungkin kan emang kadang-kadang seseorang itu menghilang secara tiba-tiba dari kehidupan kita. Tapi kan sebenarnya itu adalah hak mereka. Karena semua ini tentang rasa nyaman. Kalau sudah nggak nyaman kan cenderung kita menghindari sesuatu yang Iya. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin mereka sudah tak lagi nyaman. Misal sama teman SD yang dulu asik, tiba-tiba sekarang udah nggak pernah kontak sehingga ghosting menghilang gitu. Iya. Apa kira-kira? Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang Islam sendiri ya, tapi karena kata ghosting sendiri kan ya macam-macam gitu ya. Karena dia kata umum bisa maknanya itu dimasukkan kemanapun. Misalkan kalau saya lagi berteman sama Mas Haji, kita sebenarnya sudah akrab, ngopi biasa bareng, jajan bareng, ngaji bareng gitu ya. Tiba-tiba lost kontak, di chat centang satu, misalkan chat WA centang satu. Habis itu dilihat di akun-akun medsosnya sudah nggak aktif lagi ya. Ini kan menjadi timbul pertanyaan buat kita, loh, anak ini ada apa? Setelah lama kita ngobrol enak, kok tiba-tiba ngilang? Itu nanti masuk ke kerana pertemanan. Kadang juga mungkin masuk ke ranah bisnis. Orang sudah sudah deal ya, gimana? Sudah kita bikin ini aja lah, bikin bikin produk ini, bikin bisnis gitu ini, bisnis bareng. Tiba-tiba udah serius, ngilang gitu ya. Itu kan ya bikin penasaran juga gitu ya. Dan juga untuk konteks anak-anak yang milenial dan mereka mungkin masih dalam tanda kutip masih punya pacar atau apa gitu ya. Mungkin mereka sebenarnya nggak ada niat pacaran gitu ya. Si cowoknya cuma bukan iseng-iseng ya. bukan iseng-iseng ya. Mungkin memang ada yang tipe cowok seperti itu, tipe cowok yang dia sama cewek itu kayak care gitu ya, kayak peduli, mau apa sih ya nih saya bantu, saya kasih apa gitu. Jadi akhirnya cewek kan ada apa sih gitu ya. Ada apa sih gitu ya, saya gini kok dibantu, jangan-jangan kan gitu. Namanya cewek kan gitu. Namanya laki-lakinya biasa aja. Akhirnya ketika laki-lakinya tinggal pergi karena nganggap biasa ya, ceweknya akhirnya merasa di-ghostingin kan gitu. Jadi banyak hal Mas Naji ya kalau masalah ghosting ini. Jadi nggak bisa kita tetapkan untuk satu kasus tertentu. Tapi karena memang ini ghosting ini produk bahasanya anak-anak milenial ya, jadi sebenarnya hukum asalnya gitu ya. Sebenarnya hukum asalnya ya dia untuk yang model ketiga tadi, yaitu ada cewek, ada cowok gitu ya. Kayaknya benar-benar sudah cocok gitu ya. Sudah cocok, ternyata salah satunya bilang gitu ya. Jadi yang satu merasa dikecewakan ya, perasaannya seolah-olah disia-siakan gitu. Gitu Mas Naji. Ini gimana? Mas Naji pernah nggak ghosting atau apa gitu? Atau pernah merasa seperti itu? Saya tuh pernah mengghosting. Pernah ghosting? Apa sih? Contohnya apa sih? Pertama tadi. Pertama? Oh, pertemanan gitu ya? Jadi kan kadang-kadang kita itu tidak punya uang gitu. Sehingga kita ke teman. Lah ketika kita belum punya uang untuk mengembalikan itu kadang malu-malu sendiri. Di WA itu overthinking gitu, langsung ditagih nih. Mau ketemu juga sungkan, belum bayar gitu. Nah, jadi itu mungkin pengalaman saya yang menghilang gitu dari kehidupan orang yang teman saya.
Bilangnya dengan alasan yang sangat jelas dengan berarti. alasan yang sangat jelas. Tapi kalau misalnya itu udah dibayar itu tenang itu saya. Memang utang itu tidak ada. Iya. Makanya di antara doanya Rasulullah SAW itu Allahumma inni a'udzu bika minal maghrami wal maghnam. Ya Allah, aku meminta pertolongan kepadamu, tolong saya lindungi dari terlilit utang. Utang itu nggak enak banget memang. Jadi kita utang tidur pun nggak nyak gitu ya. Takutnya nanti digedor pintunya. Kita masuk WC tiba-tiba ada kebayang wajahnya. Masuk kamar kebayang wajahnya ini. Jadi bukan wajah yang kita cintai tapi tukang narik utang. Iya. Jadi nggak enak sendiri. Iya, mau juga nggak enak, mau nyapa juga nggak enak. Itu pengalaman saya. Tapi gimana ini? Apa namanya tanggapan temen yang di ghosting gara-gara utang tadi? Ya, dia tetap cari-cari untuk. Sebenarnya dia itu tidak menagih. Dia itu leluasa gitu. Bayar sak duemu iya, gitu ya. Cuma kan namanya manusia ya. Kita juga malu lah. Kok belum dianu. Tapi temennya teman saya. Jadi saya punya teman. Iya. Itu punya temennya. Itu memulai usaha bareng. Terus? Usaha bareng, ketika untung itu bersama-sama. Tapi ketika ya namanya usaha deh. Ketika rugi. Omset mulai menurun dan lain-lain, tiba-tiba menghilang. Waduh. Tidak bisa didatangkan rumahnya, katanya pindah rumah gitu. Ini seperti apa kalau seperti ini? Ya kalau ini namanya khianat ya. Khianat. Saya orang sudah kerjasama dalam bisnis, sudah punya akad gitu ya. Jadi hendaknya nggak boleh seorang muslim itu berkhianat terhadap rekan bisnisnya. Ini sangat-sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan juga ini masuk dalam ranah ranah berbohong juga, membohongi temannya dalam masalah bisnis. Katanya kalau untung kita untung bareng kan gitu ya. Kalau biasanya MOU-nya kan gitu. Untung kita untung bareng, kalau rugi kita tanggung bersama. Tapi ternyata pas untung kita makan bareng, pas rugi lu aja gitu. Ini berarti termasuk ghosting yang tidak diperbolehkan. Itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minu la yakdzib. Orang mukmin itu sifatnya nggak boleh bohong. Karena apa? Ya karena bohong ini salah satu tandanya atau sifat orang munafik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, ya alamatul munafik ya ayatul munafik salah. Tanda-tanda munafik itu tiga. Salah satunya adalah idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Itu semuanya temannya sampean tadi, itu tiga sifat itu sudah terkumpul. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Di akad dia ngomong, ya sudah kita untung-untung bareng, rugi-rugi bareng. Berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji, itu kan janji ya, surat perjanjian MOU dan sebagainya ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Dia belenjani gitu ya kalau bahasa Jawa. Jadi mengingkari janjinya. Kemudian idza tumina khana. Ketika sudah dipercaya ternyata dia berkhianat. Dia kan sudah dipercaya sama rekan bisnisnya. Ternyata dia berkhianatnya nggak boleh seperti ini. Jadi kalau memang dalam syirkah, dalam usaha bersama itu hendaknya seorang bisa jalan bareng, rugi-rugi ditanggung bareng, kalau hasil ya dibagi bareng. Kayak gitu. Ya memang ghosting itu sesuatu yang umum ya, banyak ya bisa masuk ke bisnis, masuk kayak gitu. Tapi kalau ngomongin anak muda kan yang ketiga ini. Yang ketiga ini yang agak seru gitu ya. Masalah percintaan. Tentang asmara. Iya. Entah kenapa kok sekarang tiba-tiba sering aku lo di ghosting sama doi gitu. Itu kan gimana sebenarnya Islam memandang sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Baik. Sebelum melihat hukumnya atau melihat Islam memandang masalah ghosting, pinggir jalan ya suaranya. Ya, suaranya nggak apa backsoundnya biar kelihatan natural tanpa settingan ya. Tanpa settingan, no setting. Nah, sebenarnya karena wanita ini adalah bawanya bawa perasaan. Laki-laki itu bawanya itu bawa logika dan akal. Jadi laki-laki itu dia nggak dengan mudah terghostingi, insya Allah seperti itu ya. Atau nggak tahu Mas Najib mungkin pernah terghostingi? Belum. Oh belum. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Ya. Kalau saya laki-laki kan kalau istilah kan
laki-laki itu menang milih, perempuan menang nolak kan gitu. Berarti kalau menang milih kan berarti laki-laki itu yang memang punya potensi besar untuk mengghosting orang kan gitu. Potensinya besar. Potensinya besar. Ya, jadi kayak gitu. Nah kadang ketika dalam mungkin pertemanan kita teman kampus, kita teman sekolah gitu ya. Kadang ada ya deket dengan teman perempuan lawan jenis kayak gitu ya. Ya mungkin Mas Naji juga ngalami ya. Waduh iya. Dulu zaman jahiliyah gitu ya. Dulu pas SMP. Zaman jahiliyah. Ya kita juga pernah lah apa namanya punya masa-masa seperti itu ya, masa-masa bersekolah, kemudian mau nggak mau karena sekolah itu lingkungan yang umum, jadi kita juga bergaulnya sama lawan jenis juga. Nah kadang itu ada beberapa anak yang memang dia care baik gitu buat sama teman-temannya, termasuk juga sama perempuan gitu. Kalau ada perempuan yang setelah dia best friend-nya gitu ya, itu ya udahlah ayo kamu butuh apa? Ya ada PR nih, iya sini saya bantu, saya kerjakan. Aku mau ini apa namanya belanja gini nih nggak ada yang nganterin, ya udah aku anterin gitu ya. Nah, misalnya ada masalah ini, kemudian dia jadi tempat curhat, kemudian dia oh ya dia antusias juga gitu. Ya, nyaman, jadi mulai nyaman. ini masuk sudah zona-zona jurang gini. Zona merah. Jadi itu wanita sudah terseret ke arus itu. Biasanya memang perasaannya akan menjadi apa ya? Di situ akan bisikan-bisikan itu mulai kayaknya anak ini ada rasa padahal yang laki-laki ya sudah biasa aja gitu ya. Ya saya memang baik buat semua orang gitu loh. Nah, kebetulannya teman saya ini cewek gitu. Padahal dulu sekolah sebelumnya juga saya punya teman cewek yang lain juga seperti ini sama gitu. Tipe good boy. Ya bisa diselain good boy gitu ya. Mungkin di sisi ya tergantung cara pandang. Di sisi laki-laki dia mandang dirinya good boy. Tapi untuk perempuan dia mandang bad boy. Ini laki-laki nggak nepatin omongannya gitu. Padahal dia nggak pernah ngomong apa-apa gitu ya. Coba berbaik buat anak itu. Akhirnya di situlah akhirnya perempuan tadi sudah terlanjur meletakkan perasaan pada si laki-laki dan laki-laki menganggap kita biasa aja kok nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya ya sudah ternyata ketika si laki-lakinya meninggalkan dia merasa anak ini kok tiba-tiba menghilang saja. Dulu ngasih harapan seperti seolah-olah saya ini menunggu-nunggu adanya suara tembakan gitu. Suara tembakan. Mati ya. Dar. Jadi kayak gitu. Tiba-tiba ngilang gitu ya. Jadi ya kadang seperti itu. Ada kadang yang kondisinya berbeda. Memang aslinya dia bukan good boy, tapi memang benar-benar bad boy. Oh, bad boy. Jadi memang niatnya dari awal udah salah ya. Iya, awal niatnya dari itu. Jadi niat awalnya dia deketin cewek itu memang kayak gitu. Main-main. Dia memang cari target. Kayaknya nih empuk ini rada atas gitu ya. Dipilih akhirnya yang ini bisa lah di apa namanya didekati. Kemudian ya gitu. Ketika si cewek merasa nyaman dan laki-laki sudah bosan, cari yang lain. Akhirnya si laki-laki merasa sudah untung, yang perempuan dirugikan. Ada yang kayak ngumpulkan katalog berarti. Katalog mantan. Ya, naudzubillah ya, semoga kita nggak termasuk seperti itu ya. Nah, terus gimana ini Islam memandang? Kalau Islam sendiri, kalau masalah ghosting sendiri tidak bisa memandang dari kata itu, tapi memandang dari efek perbuatan dihasilkan. Efeknya. Jadi kalau misalkan memang perbuatan yang dihasilkan dari kata ghosting itu sudah melanggar aturan-aturan syariat, ya maka ini dilarang oleh Islam. Misalkan hubungan dekatnya tadi memang sudah benar-benar dekat gitu ya, sampai berduaan, ya kan Islam melarang seorang laki-laki dan perempuan berduaan. Ya. Kata Rasulullah SAW, la yukhlanna janganlah salah seorang dari kalian itu berkholwat, berdua-duaan dengan seorang yang bukan mahramnya, ya. Kecuali yang ketiga adalah setan, ya. Maka kalau sudah masuk ranah situ, maka kesalahannya ya yang hal tidak baiknya di situ ketika dia berkholwat, bukan nama ghostingnya ya, bukan itu, tapi ketika efek yang dihasilkan. Kemudian atau kalau misalkan contohnya misalkan sudah dekat pernikahan, dia sudah berkhidbah, sudah membawa orang tua dan memang benar-benar sudah fix akan menikah, ternyata
laki-laki tadi tiba-tiba meninggalkannya. Nah, ini sebenarnya juga boleh, cuma hendaknya seorang laki-laki itu sebelum mengkhitbah perempuan dia harus benar-benar memikirkan dengan matang supaya dia juga tidak menyakiti perempuan nanti. Masa sudah dikhitbah, sebenarnya boleh sih secara hukum fikih, boleh setelah khitbah habis itu nggak dinikahin. Maksudnya ya sudah, saya biarkan boleh. Tapi untuk masalah adab ini yang buruk. Jadi intinya Islam memandang masalah ghosting ini bukan dari ranah bahasanya ya, tapi lebih kepada bagaimana efek yang ditimbulkan ya, dan apa yang dihasilkan dari kata ghosting itu. Kayak gitu Mas Haji. Jadi secara gambarannya Islam tidak pernah menghukumi asal ghosting tersebut, tapi dari efeknya. Efeknya, ya, jadi efeknya yang dihasilkan. Tapi kalau misal seringkali kan ini overthinking gitu. Yang perempuan ini kan tadi disebut sering bawa perasaan, gitu. Laki-lakinya sebenarnya baik gitu. Nggak nganter, sering bawa jajan, bagi-bagi di kelas. Iya. Cuma kan kadang-kadang akhirnya, oh kayaknya dia ini suka saya ini. Kok sering setiap hari saya dibawakan jajan dan lain. Padahal dia baik ke semua perempuan atau semua jenis lah. Itu seperti apa? Apakah Islam juga membatasi kita boleh baik kepada siapa? Apakah misal saya baik kepada istri tetangga saya gitu? Apakah itu diperbolehkan atau seperti apa itu? Ini kan supaya nggak overthinking, ada batas-batas yang nggak boleh dilanggar. Berbuat baik itu secara umum hukumnya adalah sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kataballahul ihsana ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan atau menentukan hendaknya berbuat baik kepada segala macam sesuatu. Bukan cuma sama manusia, bahkan sama hewan pun Rasulullah mencontohkan. Bukan cuma sama hewan, bahkan sama lingkungan pun Rasulullah mencontohkan. Jadi sebenarnya secara hukum asal berbuat baik itu sangat-sangat dianjurkan. Dengan cara apapun itu, selama itu adalah hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat. Nah, tapi kalau misalkan itu sudah ada sisi melanggarnya, kayak ngasih contoh tadi berbuat saya sama istri orang, itu juga dilihat juga berbuat baiknya bagaimana. Kalau berbuat baik misalkan disapa kemudian balik menyapa, nggih monggo, misalkan kalau di kampung kan gitu ya, itu termasuk berbuat baik. Tapi kalau berbuat baiknya itu tiba-tiba memang dari niatnya sudah niat buruk, tiba-tiba ngirim paket khusus hanya yang tahu istrinya orang tadi gitu, itu ya. Enggak dihitung perbuatan baik gitu. Ya itu namanya nikung. Ya. Nikung ya. Ya kalau nikung ini sudah sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan termasuk dosa yang paling besar itu antasnya bimrati jari. Termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar itu kamu berzina dengan istri tetangga. Lebih besar ya dosa. Lebih besar daripada zina biasa. Kalau zina biasa dosa besar, tapi zina dengan istri tetangga ya, itu dosanya berlipat-lipat. Kenapa? Ya karena ini tetangga gitu. Taruhlah kita keluar, yang jaga rumah dia. Iya. Anak-anak nggak ada yang nemani ibunya, bapaknya yang jaga mereka. Gitu. Kalau ada apa-apa yang hubungi mereka. Kebakaran pasti tetangganya itu ya yang bantu. Istilahnya kan tetangga dengan tetangga itu kan kehidupannya kan tolong menolong, sosialnya bagus. Ini malah merusak tatanan dunia. Tatanan dunia KRT-an. Ini. Nah, jadi makanya Rasulullah mengatakan, nah, halal seperti itu kalau misalkan memang tujuannya tadi itu adalah untuk merusak hubungan orang lain, sangat-sangat diperbolehkan. Dari niatnya aja. Niatnya saja sudah nggak boleh. Itu. Jadi ya berbuat baik ya boleh untuk semuanya, ya bahkan untuk yang lawan jenis pun ada, cuma hanya untuk terhadap lawan jenisnya ada batas-batasnya. Kalau dirasa itu sudah nanti takutnya masuk ke ranah-ranah yang mengarah kepada kita semakin dekat hanya masuk zona nyaman, sebaiknya kita jauhi kalau memang kita belum siap untuk menikahinya. Itu. Ya sebaiknya dijauhilah. Ya kalau bisa dibatasi hubungan kita dengan sesama dengan lawan jenis kayak gitu Mas. Kembali lagi ke ghosting. Kalau misal tadi kan sudah jelas, kalau misal sama istri tetangga dan lain-lain kan ada status yang jelas dan kita nggak boleh masuk ke ranah itu. Kalau dibilang ke misal di situasi kelas mahasiswa kan, mahasiswa itu kan sering kerja kelompok gitu kan. Kayaknya curhat ini. Waduh, enggak. Ini kan itu Zat, biasanya ya itu tadi loh Zat.
ada seorang yang baik gitu. Tanya ini gimana tugasnya buat makalah. Oh gini loh, gini. Terus tanya lagi gini. Terus apalagi ketika kerja kelompok sering bawa makanan. Ini kan akhirnya membawa ke wah nyaman aku karo anak ini. Karo DE. Padahal yang tadi yang baik itu nggak merasa Ustaz. Nah, untuk membatasi hal-hal yang seperti ini biar tidak terjadi korban ghosting itu seperti apa Ustaz? Apakah apalagi kan kalau misal kita tidak di lingkungan pesantren, di lingkungan islami kayak di kampus-kampus negeri itu kan sering kali berkumpul kelompoknya laki-laki perempuan itu. Apakah kita harus menjaga diri banget terus tugasnya dibagi di rumah masing-masing ya ataukah seperti apa Ustaz? Ya, memang serba salah juga ya ketika kita berada di lingkungan yang memang kita mau nggak mau harus banyak berinteraksi dengan yang lawan jenis yang bukan mahram kita kayak gitu. Nah, maka batasan yang bisa kita berikan atau yang batasan diberikan oleh syariat Islam adalah ya selama itu memang ada kebutuhan mungkin untuk ngerjain tugas, untuk kerja kelompok, itu yang pertama mungkin ya kita bisa berikan syaratnya. Kemudian yang kedua, kalau bisa dijauhi sentuh menyentuh kalau bisa dijauhi ya. Karena kata Rasulullah SAW ya bahwasanya salah seorang dari kalian menyentuh wanita yang bukan mahramnya itu lebih ringan ya, lebih bahwasanya siksaan orang yang menyentuh yang bukan mahramnya itu seperti dia ditusuk paku kepalanya ya, maka itu sebenarnya dilarang oleh syariat. Jadi kalau bisa tidak menyentuh maka usahakan tidak menyentuh. Jadi kalau ngasihkan apa-apa gitu, misalkan ngasihkan HP ya ujung sana sama ujung sana saja, jangan sampai ini loh gini. Iya. Ini kan sudah, wah itu sudah memang niatnya sudah salah gitu ya, kayak gitu. Kemudian juga yang termasuk termasuk yang dipersyaratkan juga dalam menjaga pergaulan supaya tidak terjadi miskomunikasi masalah ghosting nggak ghosting. Usahakan tidak berkholwat. Kita kerja kelompok ya udahlah, kita duduk bareng bersama, juga ada teman laki-laki, ada teman perempuan. Nah, ini ikhtilat kan berarti bersama iya, tapi mau nggak mau memang kondisi yang mengharuskan seperti itu. Ya. Kecuali kalau mungkin bapak kita yang bikin sekolah dan bikin aturan gitu ya nggak masalah. Tapi mau nggak mau gitu, kita hidup di zaman yang seperti ini, di zaman yang mana beristighfar itu lebih banyak dibutuhkan daripada bernafas. Jadi ya sudahlah, kita seperti itu ya, kita beri batasan yang bisa dilakukan. Jadi termasuk juga itu tadi, jangan berkholwat. Jadi temennya nugas di sana, kita sendirian gitu ya. Kita ngobrolasi gitu ya, waduh. Itu juga nanti akan timbul gosip di sana. Gosip itu juga akan menimbulkan tambahan perasaan pada wanita. Ya aku merasa memang sudah deket kok sama Mas Najih ini gitu. Ya gitu. Nah, itu termasuk syarat-syarat. Jadi ada 3 syarat ya supaya tidak terjadi miskomunikasi. Termasuk yang terakhir supaya tidak merasa wanitanya tadi di ghostingin gitu ya. Usahakan kita tunjukkan sikap baik kita itu ke seluruh teman yang dekat dengan kita. Itu baik itu laki-laki atau perempuan. Ya, tanpa mengkhususkan, memberikan hal yang spesial. Misalkan kita ngasih hadiah ke anak ini tapi semuanya nggak dikasih kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita berbuat baik ya udahlah, kita berbuat baik ke seluruhnya saja. Supaya nggak ada perasaan buat wanita tadi dia diistimewakan. Jadi overthinking. Overthinking. Hanya merasa ya Mas Najih selama ini memang lebih perhatian ke saya dibanding. Akhirnya ketika Mas Najih sudah keluar perempuan lain ngelamar perempuan lewat. Loh, ternyata selama ini kita kita korban. Jadi gitu ada. Jadi ada beberapa hal yang memang kita harus terapkan ya supaya nggak terjadi. Ya, nggak terjadi. Ada rambu-rambunya kan. Rambu-rambu. Baik itu boleh cuma ada rambu. Iya ada rambu-rambu. Gitu. Kalau ada istilah gini kan pernah ada istilah jika ada orang yang bisa membunuh tanpa menyentuh. Ini istilahnya teman-teman kan, bukan saya yang buat. Kira tak jeru iki. Ya, jika ada orang yang bisa membunuh tanpa menyentuh, maka aku bisa mencintaimu tanpa bertemu. Waduh. Ini agak sulit, Zat. Jadi kan kalau tadi jenengan bilang bahwa menghindari interaksi kayak interaksi fisik dan lain-lain. Cuma sekarang kan zamannya sosmed, Zat. Tiba-tiba
anak ini care gitu kan, misal ketua kelas gitu, tugasnya gimana, oh gini loh, nanti kalau nggak bisa silakan dicek web ini gitu kan, mulai wah asik nih ketuanya gitu, mulai mas boleh curhat nggak, kan biasanya gitu Zata. Inilah akan menjadikan problem baru, nggak bertemu bahkan belum tahu orangnya seperti apa, itu tiba-tiba curhat nyaman dan lain, wah ini yang jadi masalah lagi saat ini. Ya, kita hidup di zaman yang media sosial luar biasa hari ini ya. Jadi sarana komunikasi luar biasa. Di belahan bumi manapun kita bisa menghubunginya. Mau nggak mau, kita juga bisa berhubungan dengan semua orang. Interaksi dengan semua orang bisa. Beda dengan zaman dulu. Nah, kadang memang kayak gitu. Ini pengalaman saya dengan beberapa wanita ya. Banyak beberapa wanita ini yang ya masih saudara-saudara, bukan yang apa gitu ya. Silakan digaris bawahi, jangan dipotong videonya. Iya, bahaya ini tukang potong video. Jadi memang saya lihat, saya bukan ini ya, saya melihat polanya. Kalau kayak gini biasanya perempuan. Laki-laki jarang kayak gitu. Kenapa? Laki-laki itu lebih mudah cari teman. Beda sama wanita. Wanita itu agak pilih-pilih. Ya, agak pilih-pilih. Terus kalau sudah terlanjur dikecewakan, itu nggak bisa berteman lagi. Lu sama gue gitu. Kalau cowok kan bisa kita crash gitu ya. Lapangan, gitu kan gelut. Mari ya sudah selesai ya ngopi bareng gitu. Perempuan ya. Nggak bisa dipendem. Akhirnya ketika dipendem ya sudah. Ketika temu ya, hari itu wis mau. Tidak ada maaf bagimu gitu. Iya, gitu. Makanya akhirnya mereka supaya tidak mengambil resiko dalam pertemanan, mereka lebih suka cari pertemanan di media sosial. Kayak gitu. Akhirnya mereka pun gabung ke grup ini, ikut komunitas online ini. Akhirnya di situ dia mulai lihat gerak-gerik orang yang ngechat itu. Dikira cocok, kalau dilihat itu cocok sama kriteria untuk jadi temannya, sama circle-nya. Ya udah akhirnya ya, si laki-laki ngechat, dia pun bales sih. Oh ternyata enak buat ngobrol ya. Sudah mulai. Apalagi kalau ada kesamaan. Iya. Gini, oh kasih tahu matematika sama. Iya. Kamu suka wibu? Kamu wibu ya? Anime gitu ya. Kamu wibu ya. Drakor. Akhirnya nyambung gitu ya. Iya, apalagi punya kayak gitu ya. Jadi ada chemistry gitu ya. Gitu. Akhirnya mereka nyaman seperti itu. Nah, memang fakta seperti ini kita sebut fakta karena memang sudah terjadi banyak ya. Nah, nggak bisa dipungkiri seperti itu. Maka hendaknya nasihat kita buat para wanita juga, hendaknya menjaga hubungan dengan lawan jenis itu bukan cuma terjadi di dunia nyata, bahkan di dunia maya pun hendaknya wanita itu benar-benar menjaga. Karena kita sering lihat di berita gitu kan, tolong bantu cari adik saya, tolong bantu cari ponakan saya. Akhirnya yang komen pun, wah iki paling garangan iki, wis paling garangan iki. Akhirnya garangan yang disalahkan. Garangan makhluk Allah loh padahal ya. Garangan tanda kutip gitu ya. Garangan yang asli ya. Garangan yang KW. Bukan ini malah yang KW. Garangan asli kan hewan. Asli hewan. Akhirnya garangan yang disalahkan ya. Akhirnya seperti kita mungkin bertanya dari mana mereka, kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya? Banyak kasus mereka kenalnya online, dari FB, dari Instagram, grup WA dan seterusnya. Akhirnya mereka cocok, ditanya rumah, ternyata rumahnya deket. Akhirnya kadang kirim hadiah dulu, ya gitu, kirim hadiah atau apa. Habis itu mulailah, ayo kita ketemuan gini. Akhirnya pertama ngobrol biasa. Udah masuk ke sini, masuk ke sini, akhirnya dibawa kabur anak orang gitu ya. Maka hendaknya wanita itu karena memang benar-benar terjaga wanita itu, maka dia juga hendaknya menjaga dirinya. Jadi jangan mudah-mudah lah untuk untuk cari tempat curhat atau apa. Kalau ada yang teman dunia nyata yang bisa dibuat curhat, sudah cukup sama itu aja. Nggak perlu ya khususnya ya. Iyalah, gitu. Sudah cukup sama itu saja, nggak usah cari yang lain gitu. Karena memang mudaratnya lebih bahaya, lebih besar kayak gitu. Ya, lebih besar. Mungkin Mas Najib pernah ada kisah kayak gitu, kayak tiba-tiba lebih sering kayak lihat di berita gitu. Berawal dari Facebook atau berawal dari sosial media, tiba-tiba perempuan ini dicabuli dan lain-lain. Itu padahal kan sebelumnya nggak mengenal ya namanya
belum pernah bertemu, nggak pernah satu sekolah, terus tiba-tiba loh seperti ini kejadiannya. Soalnya saya juga pernah mengalami hal seperti itu ya, tiba-tiba. Seperti apa tadi? Kok tiba-tiba? Aduh, ini langsung. Ya itu zaman dulu ya, bayangkan ini zaman sebelum ada WA, sebelum ada Facebook, sebelum ada Instagram. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin anak itu punya problem atau apa, sehingga dia merasa tidak nyaman atau tidak, dia butuh teman di luar itu. Tiba-tiba masuk ada chat SMS dari perempuan, kemudian saya tanya-tanya, ternyata dia dari Kalimantan. Itu tahun apa ya? Berapa? Belum ada Facebook, belum ada WA. Saya itu mungkin sekitar tahun 2012-an mungkin. 2012. Enggak kan? Oh, belum. SMP, saya SMP itu 2009. Sekitar 2009-2010 lah. 2009-2010. Tahun segitu itu sudah benih-benih benih-benih cari kenyamanan. Cari kenyamanan itu mulai nyebar itu. Via handphone itu sudah ada. Ya, maka memang hendaknya wanita berhati-hati gitu. Juga sebenarnya rasanya bukan cuma wanita juga sih, laki-laki juga hendaknya juga menjaga seperti itu supaya tidak dikira dia itu nyaman gitu loh. Jadi kan kadang ada yang chat kita gitu kan, bisa minta tolong nggak kayak gini-gini gitu, atau mungkin tanya dulu, maaf saya mau tanya kayak gini-gini ini gimana ya, kemudian kita jawabi dengan jawaban-jawaban yang dalam tanda kutip membuat orang itu seneng gitu loh, kasih emot apa gitu ya. Kita kaku-kaku aja gitu. Antar aja ya. Kecuali kalau memang kita sudah banyak mengenal dengan orang tersebut dan di dunia nyata pun kita ketemu gitu ya. Gitu ya. Mungkin nggak masalah emot-emot yang sederhana saja gitu ya. Enggak emot yang love gitu ya. Oh ya, itu yang membuat salah paham. Salah paham itu ya. Thinking ini. Iya. Jadi kan korban ghosting selanjutnya ya gara-gara hal-hal ini. Iya, kayak gitu. Mas Haji nggak pernah ya punya pengalaman tiba-tiba ada orang pernah, Pernah ya? Nah, jadi kan kebetulan saya itu orang yang humble gitu kan. Iya. Terlihat lah. Terus tiba-tiba itu ada yang curhat itu. Padahal dia itu belum pernah ketemu. Saya juga belum pernah ketemu. Oh gitu. Tiba-tiba karena mungkin asik di grup gitu kan, saya kan tiba-tiba orang yang ramai di grup gitu kan. Terus tiba-tiba curhat gitu bahwa dia itu dilema antara pondoknya atau kuliahnya. Saya juga nggak tahu ini kalau seperti ini. Ya saya jawab, ya kalau gitu ya silakan bilang ke orang tua, bilang ke yainya dan lain-lain. Gimana enaknya? Soalnya kan kebingungan antara menjadi musyrifah di pondok sama satunya itu di kuliah. Oh, berarti ini ukti ya? Ukti. Tiba-tiba. Ya. Terus akhirnya saya juga nggak tahu gitu kan. Silakan ke soalnya kan kalau saya beri saran ya beda mungkin kondisinya dan lain-lain. Apakah yainya seperti apa? Kalau yai saya kuliah sama pondok aja kayak gitu kan. Seperti itu gitu. Itu belum pernah dikenal, belum tahu wajahnya. Foto WA saya juga bukan foto saya, foto anime gitu kan. Ini kan kelihatan ibu banget gitu ya. Iya. Itu jadi kayak saya juga waduh. Apakah saya belum melancarkan jurus ini kok udah kena ini ya. Ini berbahaya ini kan. Saya juga itu tadi. Berarti potensi mengghosting orang sama ini besar sekali. Iya. Tapi ya semoga jangan lah. Iya, semoga lah. Hanya saya juga nggak pengen tiba-tiba misal saya ngelamar perempuan serius, kemudian keluarganya menghilang. Nggak hanya dianya. Di acara nggak ada, saya bingung. Aduh, ini gimana? Ini kan nggak enak gitu. Pas acara hari tidak datang. Gitu. Iya. Berat ini. Iya. Ya memang masalah kan ghosting kan erat hubungannya dengan masalah perasaan. Kalau perasaan kan nggak bisa dikasih dhawabit, nggak bisa dikasih rambu-rambu yang jelas. Semuanya serba ambigu kalau perasaan itu. Jadi ya seperti itu. Kita memberikan rambu-rambu yang sekiranya bisa untuk diterapkan. Adapun untuk masalah perasaan ya memang kita nggak bisa ngatur perasaan orang. Kita hanya bisa mengatur perilaku yang terlihat saja supaya untuk meminimalisir kejadian-kejadian semacam itu. Kalau untuk perasaan ya sudah kembali ke wanita dan laki-laki masing-masing. Tapi kemarin ada kisah menarik. Apa ini? Beberapa hari yang lalu itu ini kalau biasanya kan ketika dua
dua insan. Laki-laki perempuan itu Iya. ghosting. Ini ghosting keluarganya. Ini Wah. terjadi di Bima. Bima itu Nusa Tenggara Barat. Iya mungkin Jadi ya. itu menikahnya itu pukul 10. Terus Yang pihak laki-lakinya belum datang. Bayangkan. Itu udah ada, udah disebar, udah semuanya undangan udah datang, belum datang. Yang Gitu. laki-laki. Terus? Ditunda, Zat, di break jam 12. Belum datang. Pegawai kaku aja bolak-balik. Terus di break lagi jam 2. Belum datang. Akhirnya jam 4 sore, jam 16 baru datang. itu enggak di orang-orang enggak bawa batu bata semua itu. Waduh. Akhirnya itu ketika akad itu kan, itu ditendang sama mertuanya. Itu masuk berita itu kan. Itu ditendang gitu. Saking marahnya itu yang ayahnya yang perempuan itu. Ibaratnya janjiannya jam 10, di ghosting sampai jam 4 sore. Untung aja itu sabar. Sabar itu ya. Ya, Pak, kalau model semacam itu ya itu memang enggak beradab banget gitu ya. Iya. Ini acara sudah sakral, kemudian sudah Gak ada masyarakat. pemberitahuan tuh tiba-tiba. Ya. Ya kalau niatnya niat ngeprank juga bangetan juga gitu ya. Malah orang tuanya di prank ya. Ini juga penyakit generasi muda juga ya gitu ya. Karena mungkin demi konten mereka rela menjual adabnya, mereka menjual tata krama, mempermainkan hati. Sudah kalau orang Jawa itu enggak ada unggah-ungguhnya lagi. Ya, maka ya hendaknya lah kita lah kita bikin konten apa gitu. Tapi tetap perhatikan hal-hal itu ya. Tetap kita perhatikan hal-hal itu karena jangan sampai hal tersebut akan menjadi sodakoh maksiat ya, jariah dosa buat kita. Ketika kita upload ke media sosial, kemudian dia akan bertahan sepanjang kehidupan media sosial itu. Iya. Kiriman dosa. Iya. Jangan sampai kita membuat konten-konten semacam itu ya. Konten ghostingin orang atau apa itu ya jangan sampai. Kita bikin konten-konten yang bermanfaat, yang bagus kayak gitu. Bisa jadi contoh. Bisa jadi contoh. Ya, jadi para ghostinger. Hati-hati kalau tidak ingin seperti yang kejadian asli itu ya, di Bima itu. Di ghosting ketika Anda nikah, maka jangan bermain-main dengan ghosting. Mungkin kalau orang Jawa nyebutnya garangan. Oh, garangan. Pokoknya jangan ada tambahannya, garangan pesantren. Tidak ada alumni pesantren yang jadi garangan. Jangan sampai ya, naudzubillah ya. Pesantren itu santri itu identik dengan hal-hal yang baik, hal yang positif kayak gitu. Jangan sampai lah, jangan sampai mengghosting orang gitu ya, enggak boleh. Dari pertemanan, bisnis ataupun apapun itu. Ya. Pertemanan juga gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak kita punya teman dekat kemudian hilang, itu juga hendaknya tidak seperti itu. Apalagi sudah dekat banget gitu ya, sudah akrab banget. Terus mungkin teman kita berbuat salah sama kita, kemudian tiba-tiba karena perbuatan salah itu kita di blacklist, kita di apa. Ya coba kalau bisa diomongkan itu diomongkan. Kata Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Enggak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Dia sudah punya teman baik, maksudnya yang ini yang sesama jenis ya, bukan lawan jenis ya. Punya teman baik ya gitu. Kemudian ada 1-2 masalah, tiba-tiba dia ngilang, dia ngeblok si temannya tadi, udah nggak pernah hubungan lagi, di chat juga nggak mau bales, atau bahkan juga sudah ganti nomor. Maka jangan sampai seperti itu. Tapi ini biasanya perempuan. Kalau laki-laki biasanya, ayo laki-lakan nang lapangan. Nah iya itu tadi. Ya, memang perempuan. Iya, memang perempuan kata Rasulullah SAW kan, bahwasanya perempuan itu khuliqat min dhila. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Jadi kalau tulang rusuk itu kata Rasulullah SAW, fa idza aqamtaha kasartaha wa idza taraktaha bahaya iwaj atau kamakal Rasulullah SAW. Jadi wanita itu memang diciptakan dari tulang rusuk. Kalau kamu luruskan dia patah. Patah ya, patah. Kalau kamu biarkan ya tetap bengkok. Jadi memang memoles wanita itu harus dengan halus, dengan hati-hati. Wah ini Ustaz Dana sudah berpengalaman sepertinya ini. Harus berguru ini. Soalnya kalau dikeras itu patah ya. Patah. Tapi kalau enggak keras tetap bengkok. Tetap bengkok. Jadi harus diarahkan tapi dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut kayak gitu. Karena perasaan wanita seperti itu tadi, jadi sangat-sangat sensitif. Temennya salah ucap gitu aja udah,
Akhirnya dibawa pulang itu, perasaannya dibawa pulang, dipendam dalam hati sampai mungkin sampai matinya dipendam. Pokoknya jangan sampai diwariskan ke Iya, jangan sampai ya. Jangan sampai. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya memang wanita akhirnya memutus hubungan, sangat mudah memutus hubungan. Ya, mungkin ini juga wasiat penasihat juga buat teman-teman yang wanita ini, yang perempuan, yang akhwat. Jadi janganlah kita bermudah-mudahan untuk memutus hubungan dengan teman. Selama teman itu teman yang baik gitu ya. Dia nggak pernah ngajak neko-neko gitu ya. Ngajaknya pun ngajak yang baik-baik, bahkan mungkin ngajak sholat, ngajak apa gitu ya. Ya mungkin teman kita nggak seperti malaikat yang nggak pernah salah gitu ya. Manusia temannya salah. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau salah ucap, ya kalau kita maklumi saja, kemudian coba kita cari udurnya kayak gitu. Kita cari, mungkin dia ngomong seperti itu karena nggak sengaja, atau karena keceplosan, atau karena banyak masalah sedang budrek, sedang pusing gitu ya. Akhirnya ya terlontar ucapan seperti itu. Ya, hendaknya kita legowo ya dalam. Allah aja maha pemaaf gitu. Ya gitu. Ya. Sama ghosting ini kayaknya kalau dibahas itu 2 hari itu gimana enggak ada habisnya ini. Emang daurah ya. Waduh, kayak daurah gitu. Ini emang sebuah tema yang menarik, pas dari segala sisi. Dari atas, bawah, tengah ini luar biasa. Sampai jam berapa ini Mas Haji? Mungkin ditambahin sedikit-sedikit untuk tips-tips agar kita tidak merasa mudah digostingi. Ya, mudah digostingi. Gimana tips-tipsnya mungkin? Pertama, supaya kita tidak mudah digostingi, jangan kita letakkan hati kita kepada manusia. Ini sedikit berat ini. Jangan letakkan hati kita kepada manusia. Karena manusia kita tidak tahu apakah dia amanah ataukah dia khianat, ataukah dia orang jujur ataukah dia orang yang pembohong. Maka jangan letakkan hati kita kepada manusia. Letakkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan mengecewakan kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Kalau sudah janji pasti Allah akan laksanakan. Jadi jangan kita meletakkan hati kita pada manusia. Jadi kalau misalkan ada laki-laki yang terlihat soleh, kita juga sudah mulai berubah menjadi solihah, gitu ya. Ternyata itu teman SD kita, teman SMP kita, teman SMA kita. Kita ngaji bareng gitu kan. Kemudian akhirnya dia punya harapan kepada orang tadi, anak laki-laki tadi, anak perempuan tadi. Semoga dia jodohku. Agar bisa membimbing. Akhirnya dia pun berusaha untuk mendekatinya. Akhirnya dia salah meletakkan hatinya kepada manusia. Ini nanti akan timbul rasa ketergantungan terhadap manusia. Akhirnya kalau misalkan itu takdirnya, dia bukan jodohnya, dia merasa kecewa. Akhirnya dia merasa di ghosting tadi. Maka jangan letakkan hati kepada manusia. Letakkan hati kepada Allah. Ternyata ghosting itu bisa terjadi ke orang soleh dan solihah juga. Semuanya. Tanpa memandang. Saya kira cuma anak-anak negeri seperti saya ini yang di ghosting. Karena fitnah ini, gelombang fitnah ini bukan cuma melanda. Selama dia manusia, setan tidak akan berhenti untuk menggodanya. Jadi setan nggak melihat ya, misalkan Mas Naci klambine kuku, berarti rada angel. Aku klambine pakai jaket gitu ya. Berarti ini gampang dibijui gitu ya. Setan nggak mandang itu semuanya, pokoknya sampean cik menungso wis langsung diganggu sama setan. Berarti kalau nggak mau diganggu setan, jangan jadi manusia. Jadi setan aja. Karena setan tidak mungkin mengganggu temannya di sini. Waduh, jangan. Ini hanya intermezzo ya. Ya intinya tadi. Jadi jangan letakkan hati kita pada manusia, letakkan hati kita pada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Kalau tidak salah, sahabat yang mulia Sayyidina Umar radhiyallahu taala, beliau pernah mengatakan, ya, ahbib habibaka dauman ma, asa an yakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya, karena bisa jadi dia akan jadi musuhmu di masa yang selanjutnya. Itu sebuah nasihat yang sangat-sangat berharga. Sebenarnya dia nggak keluar juga dari dari yang pertama tadi, yaitu meletakkan hatinya pada Allah. Ya. Jadi ketika kita mencintai seorang, ketika kita suka sama seseorang, mengagumi seseorang, itu kagumi, cintai, sayangi
dengan batas wajar saja. Jangan sampai kita mencintaimu lebih dari apapun. Gitu ya. Jadi lagu kalian. Bukan, kita nggak mencintai seorang lebih dari apapun. Kita mencintai manusia dengan batas-batas kewajarannya sebagai manusia. Jadi kalau kita mencintai manusia dengan batas-batas kewajarannya sebagai manusia, maka insya Allah kita tidak akan mudah di-ghostingin orang. Kenapa kok sahabat Umar bin Khattab mengatakan demikian? Ya tadi, karena bisa jadi orang yang kau cintai itu kelak di masa yang selanjutnya dia akan jadi musuhmu. Kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Ya, bisa jadi dia jadi musuhmu. Ya, seperti kisahnya kisahnya ketika wafatnya Rasulullah, kemudian kekhilafan diganti oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian banyak orang-orang yang sudah masuk Islam akhirnya murtad. Ya. Dan dalam ajaran Islam kita kan hendaknya mencintai seorang muslim, ya, al-muslimu akhul muslim gitu. Kemudian ketika tahu ternyata mereka murtad keluar dari Islam, ada yang nggak mau bayar sedekah. Akhirnya kan mau nggak mau mereka jadi musuh. Setelah mereka menjadi orang yang kita cintai. Akhirnya Abu Bakar pun membuat keputusan ketika itu untuk memerangi mereka dan seterusnya. Iya. Dan itu memang keputusan yang berat. Karena mereka baru saja masuk Islam, kok sudah kita perangi aja gitu. Ya. Ya itu tadi kembali kepada nasihatnya sahabat Umar bin Khattab, bahasanya cintailah orang yang kau cinta sewajarnya saja, karena bisa jadi dia akan menjadi musuhmu di masa yang selanjutnya. Ya. Jadi mungkin dua itu yang bisa kita jadikan pegangan supaya kita tidak mudah di-ghostingin orang lain. Dua itu suatu hal yang luar biasa. Iya, ya semoga memberikan manfaat kepada saya sendiri, kepada Mas Najib, juga kepada teman-teman. Kalau ditarik kesimpulan mungkin kita mencintai seseorang karena Allah dan meninggalkan seseorang karena Allah. Luar biasa kayaknya memang. Seperti itu Ustaz. Tapi emang sulit kayak. Iya. Banyak hal itu yang sulit, yang mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan. Tapi bukan berarti itu tidak Mustahil, boleh. ya. Enggak, tapi ketika hal itu mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan, bukan berarti itu kita nggak boleh mengucapkannya. Nggak boleh kita, bukan berarti ya udah kita nggak usah ngucapin itu. Kenapa? Toh dipraktikin sulit banget. Ya bukan seperti itu. Kita sampaikan apa yang bisa kita sampaikan, kita praktekkan apa yang bisa kita praktekkan. Jadi seperti kemampuan iya. kita. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu karena waktu sudah terus berjalan ya, Iya. karena keterbatasan waktu kita. Mungkin juga belum sarapan malah. Wah, belum sarapan alhamdulillah. Puasa ini. Ya. Habis ini makan ya. Kan kalau kata Nabi itu ketika ke Aisyah ada makanan. Oh, tidak gitu. ada. Pas tadi gak ada makanan. Tadi ada Habis makanan. ini Habis ini makan. Jadi Yeah. itu sangat luar biasa sekali materi kita pada hari ini, yaitu tentang ghosting. Mungkin selanjutnya akan bertemu dengan materi-materi yang lebih baik lagi. Masih terus tonton di podcastnya Mojokerto Hijrah sama Ngaji Sunnah Yuk. Ngaji Sunnah Yuk ya, jangan lupa like dan komentarnya, dan terus dukung kami dengan cara menonton dan mengamalkan apa yang menjadi materi ini, karena penting. Apa gunanya AdSense tanpa amalan-amalan jariah baik gitu. Mungkin demikian dari kami. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.